Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatun wa man kana maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita bisa mengadakan kuliah suruk ya. Jadi kuliah subuh atau kuliah suruk di pagi hari ini, edisi terakhir ya untuk bulan Ramadan 1441 Hijriah atau tahun ini. Karena hari ini adalah hari terakhir ya di bulan Ramadan tahun ini. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Sebagian umat Islam barangkali bergembira ya dengan akan berakhirnya Ramadan seperti saat ini. Bergembira karena besok kita akan berhari raya ya, Idul Fitri. Walaupun tentunya di tahun ini sangat spesial ya, karena berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini sangat berbeda sekali ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan berbagai macam keterbatasan yang kita alami ya. Ya ala kulli hal tetap kita sebagian tetap ya kita bisa bergembira ya. Namun yang penting ya jangan sampai kegembiraan tersebut ya melupakan kita dari kemudian pentingnya kita dilatih oleh Allah di bulan Ramadan atau ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah di bulan Ramadan 30 hari ya, lengkap 30 hari ya. Dan ya insyaallah hari ini kita sempurnakan sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemarin alhamdulillah kita sudah sempat ya mengkaji beberapa sirah ya, beberapa sejarah Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin ya, 11 istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari terakhir di Ramadan ini, di pagi ini, di kajian suruk kali ini kita akan coba mengambil hikmah tentang akhir Ramadan seperti ini. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan ya, sebagaimana contohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW dan orang-orang ya setelahnya ya.
Nah, tadi saya sampaikan bahwa mungkin sebagian muslim dengan berakhirnya Ramadan seperti ini bergembira ya. Ada juga barangkali yang merasakan gembira karena akan selesai berpuasa, akan selesai kemudian bertarawih ya. Jadi seakan-akan akan bebas dari kewajiban ya. Akan lepas dari kemudian tugas-tugas kewajiban-kewajiban yang seakan-akan membelenggu. Nah, itu yang seharusnya perasaan yang tidak ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Ya, sebagaimana contohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat dulu ya, atau generasi Islam awal dulu. Justru ketika ada di akhir Ramadan seperti ini, justru mereka perasaannya justru sedih ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang awal dulu justru merasakan sangat sedih. Dan begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika tiba di akhir Ramadan seperti ini ya, detik-detik akhir Ramadan seperti ini, maka seluruh penduduk langit dan bumi ya, penduduk langit ada malaikat ya. Kemudian penduduk bumi semuanya ya, hewan, tanaman ya, macam-macam yang lain semuanya, kecuali manusia dan jin ya. Jadi kecuali manusia dan bangsa jin. Itu ketika tiba di detik akhir Ramadan itu mereka bersedih semuanya. Kenapa mereka bersedih? Ya karena saking istimewanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik ya. Jadi ketuanya bulan di dalam setahun atau 12 bulan itu, bulan Ramadan ini adalah ketuanya, kepalanya bulan atau paling baik. Waktu yang paling mulia, paling baik. Dari awal sampai akhir itu waktunya adalah berkah, mulia. Siangnya, malamnya, ya, itu seluruhnya seperti itu. Ya sebagaimana kita ketahui dan sering disampaikan di awal-awal Ramadan ataupun sebelum Ramadan dalam rangka menyambut Ramadan, bahwa ketika tiba bulan Ramadan, kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka dikunci, ya. Kemudian setan-setan dibelenggu ya, hingga kemudian akhir Ramadan. Nah, itu tentunya adalah saat yang menggembirakan ya, buat seluruh makhluk Allah, seluruh hamba Allah, seluruh penduduk langit dan bumi ya. Nah, ketika itu semua kemudian akan dilepas kembali, pintu neraka kembali dibuka ya. Nah, kemudian setan kembali dilepaskan, maka itu adalah ya seakan-akan akan muncul ancaman kembali, akan ada kemudian ya ancaman kembali, gangguan kembali ya, pada alam semesta ini. Nah, barangkali itulah yang membuat diantaranya sedih ya makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Dan itu pula yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dulu ya, generasi awal Islam dulu. Nah, maka mari kita latihan, mari kita kondisikan, suasanakan hati kita juga sedih ya, karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ya. Nah, para salafus soleh atau orang-orang soleh atau orang-orang penerus Nabi SAW ya, orang-orang baik, para ulama dan seterusnya itu, maka mereka juga mencontohkan pada kita apa yang kemudian membuat mereka sedih ya. Paling enggak ada dua ya, paling tidak ada dua hal yang membuat mereka semuanya sedih, dan termasuk semoga kita bisa kemudian merasakan juga kesedihan yang sama. Yang pertama adalah sedih karena khawatir, ada kekhawatiran seluruh amaliyah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir ini, baik itu siyamnya, baik itu qiyamnya atau tarawihnya, ataupun kemudian tilawatil Quran, baca Quran atau mengkaji Quran, sedekahnya dan lain-lainnya. Ada kekhawatiran kemudian semuanya itu tidak diterima oleh Allah, semuanya itu kemudian sia-sia, semuanya itu kemudian bagikan debu berterbangan saja. Nah, ada kekhawatiran seperti itu ya. Walaupun tentunya sebagai seorang mukmin kita juga harus optimis ya. Kita harus punya optimisme ya, kita harus punya optimisme, kita yakin pada Allah bahwa Allah pasti nerima. Seperti apapun amalan kita pasti Allah terima. Karena kalau kita lebih mendalam mengkaji ya, sungguh Allah itu Rahman Rahim, sungguh
rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah itu melebihi azabnya. Ya bahkan umat Nabi SAW itu banyak sekali ya, azab itu ditahan oleh Allah. Barangkali kalau disamakan dengan umat-umat sebelumnya, maka barangkali sudah selesai. Barangkali sudah habis umat Nabi SAW. Karena kalau kita perhatikan bagaimana kemaksiatan, kejahatan, kesalahan umat-umat Nabi SAW hari ini, akhir ini tidak lebih baik dari umat-umat sebelumnya. Tapi itulah diantara ya kasih sayang Allah kepada umat Nabi SAW, ya, maka diberikan masa tangguh, diberikan kesempatan, ditunda, dan rahmatnya itu lebih luas, lebih besar daripada kemudian azabnya atau siksanya. Maka walaupun ada kekhawatiran, kita harus tetap optimis. Ya. Tapi juga harus ada kekhawatiran juga, ya, agar kita kemudian terus terpacu untuk memperbaiki diri kita. Ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang kemudian terus melakukan ya usaha-usaha untuk ya menjaga dirinya, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ya. Nah, jangan sampai ketika akhir Ramadan maka berakhirlah semua amaliyah. Nah itu. Nah, di antara cara kita untuk menghilangkan kekhawatiran itu ya kita harus menjaga istiqomah dalam beramal. Kita harus menjaga istiqomah dalam beramal ya. Nah, di antara juga untuk menghilangkan kekhawatiran itu, maka Rasulullah SAW memberikan contoh pada kita. Ketika kita nanti ketemu dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita yang lain, entah kemudian langsung maupun tidak langsung, ya di era seperti ini, maka ada satu doa yang diajarkan. Ya, yang ini semoga dengan doa ini kemudian kita menambah optimisme, menambah keyakinan kita bahwa kita yakin bahwa seluruh amalan kita pasti diterima oleh Allah. Nah, apa doa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kita mohon pada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, kabulkan ya Allah, terimalah seluruh amaliyah yang kami lakukan di selama Ramadan. Baik itu siam kita, qiyam kita, kemudian tilawah kita, kemudian sedekah kita, dan semua amal yang kita lakukan. Nah, itu yang kesedihan pertama atau kekhawatiran pertama, ya tepatnya kesedihan ya, bukan kekhawatiran, karena sesungguhnya seorang mukmin tidak ada kekhawatiran. Seorang mukmin itu senantiasa ya yakin, senantiasa juga optimis, dan senantiasa kemudian tidak ada keraguan. Jadi bukan kekhawatiran yang lebih tepat, tapi yang tepat adalah kemudian kesedihan, sedih karena akan ditinggalkan Ramadan. Jadi yang pertama adalah sedih ya karena ya jangan-jangan amaliyah tadi kemudian tidak diterima. Nah, maka kita harus yakin, dan nanti kepada semua kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya kesedihan karena ya khawatir tidak bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ya, tidak bisa dipertemukan kembali ya dengan bulan Ramadan di tahun depan, dan tahun ini ternyata adalah Ramadan terakhir. Ya, dengan kondisi seperti itu intinya adalah ya lagi-lagi mari kita, agar hilang kekhawatiran kita itu, lagi-lagi mari kita menjaga istiqomah amaliyah kita. Ketika kita sudah dilatih untuk puasa selama sebulan penuh ya di bulan Ramadan ini, maka setelahnya kita sambung dengan puasa-puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW kemudian contohkan, ya, ketika nanti di bulan Syawal maka ada ya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang bahkan beliau memberikan kita motivasi ya, semangat, barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun dia puasa. Ya. Karena ini sebetulnya adalah menyamai dengan kondisi syariat umat sebelumnya ya, yang dulunya sebelum ada kewajiban puasa wajib Ramadan, sebelumnya yang wajib adalah puasa 3 hari tiap bulan di tengah bulan, atau Ayyamul Bid, hari ke-13, 14, 15, dan itu sepanjang tahun. Artinya setiap bulan puasa 3 hari kali 12 berarti 36. Jadi kurang lebih sama, minimal sama. Ditambah lagi
Rasulullah SAW juga mendawamkan, beliau selalu ya melaksanakan, yaitu tiap puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi di bulan Syawal minimal kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian nanti setelah Syawal kita sambung lagi dengan puasa sunnah Senin Kamis. Yang itu adalah untuk menjaga tadi istiqomah amaliyah kita, puasa kita. Karena ya kita sudah sangat paham, tahu tentang keutamaan puasa itu. Nah, termasuk juga adalah qiyam kita. Ketika kita latihan di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh, malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita qiyamul Ramadan, malamnya kita tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang mungkin 23 rakaat atau bahkan lebih ya. Ada tarawihnya, ada tahajudnya. Ketika kita di bulan Ramadan kita membiasakan untuk qiyam, maka nanti selepas Ramadan kita pun jangan sampai lebar semuanya, selesai semua. Tapi setelah Ramadan mari kita sambung, kita biasakan, kita pun kemudian melakukan qiyamul lail. Bahkan Rasulullah SAW untuk meringankan itu secara jumlah sebetulnya qiyamul lail ataupun kemudian tahajud itu minimal 2 rakaat. Tidak harus lebih dari itu. Ya, minimal 2 rakaat saja. Atau sebagaimana yang diamalkan oleh Sayyidina Umar, misalkan Sayyidina Umar punya kebiasaan selepas sholat Isya, ba'diyah ditambah minimal 1 rakaat witir sebelum tidur. Itu pun sudah termasuk kita menjalankan qiyamul lail. Ya. Atau kita sempatkan kemudian sepertiga malam terakhir bangun 2 rakaat. Kita bangun 2 rakaat, sholat 2 rakaat qiyamul lail. Untuk tadi menjaga istiqomah kita ya, yang kita sudah latih ya. Sudah digembleng oleh Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Selepasnya kita kemudian tetap ya kita menjaga amaliyah qiyamul lail. Nah, termasuk juga adalah tilawah kita. Ketika di bulan Ramadan kita bisa tilawah berjuz-juz, khatam sekian kali, maka selepas Ramadan kita pun tetap menjaga itu. Bahkan tidak hanya membaca. Ya, kalau kemarin barangkali kita punya targetan membaca sekian kali khatam, ya, 1 hari sekian juz membacanya, maka selepas Ramadan kita tingkatkan, tidak hanya kemudian membaca, kita jaga tetap membaca minimal barangkali 1 bulan khatam ya. Jadi 1 hari 1 juz, nah ditambah dengan kemudian kita lakukan tadabbur, kita mengkaji tafsirnya ya, dan itulah sesungguhnya memang makna tilawah. Makna tilawah tidak hanya sekedar membaca, tapi lebih dari itu mengkajinya, menemukan hikmahnya, dan menjadikan hikmah itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya sebagaimana ya sering kita dengarkan dibaca ya oleh para ustadz ya, oleh kemudian imam sholat ya, ketika bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Karena Quran itu maksudnya adalah sebagai petunjuk buat manusia. Nah, artinya adalah manusia memang harus menemukan petunjuk dalam Quran itu. Nah, cara untuk menemukan petunjuk ya kita harus mengkajinya. Kita harus mengkajinya, tidak hanya sekedar membacanya. Walaupun ketika kita sering membacanya ya dengan tartil, kemudian dengan melibatkan seluruh ya, tidak hanya kemudian lisan kita membaca tapi kemudian pikiran kita kemana-mana ya, atau hati kita juga kemana-mana, tapi kita melibatkan semuanya, maka niscaya kita pun akan diberikan oleh Allah inspirasi, kita akan dicerahkan ya, seakan-akan kita itu kemudian mengerti, oh makna ayat, makna kata itu, makna ayat itu, makna kalimat tersebut adalah seperti ini. Kita ada perasaan, kita rasa. Ya, di samping kita bisa juga baca minimal terjemahannya, kita tadaburi, kita kemudian ya sebagaimana barangkali nasyid yang kita sudah hafal ya. Jadi itu termasuk adalah obat untuk hati kita, yaitu adalah baca Quran dengan maknanya kan gitu. Nah itu minimal itu, termasuk juga kemudian adalah sedekahnya. Kita di bulan Ramadan kemarin kita dilatih dengan banyak sedekah, ada berbagi takjil, berbagi buka ya, iftar. Kemudian kita juga banyak memberikan sedekah kepada orang-orang, termasuk terakhir kita zakat fitrah ataupun zakat mal dan seterusnya. Maka di lepas Ramadan kita pun tetap harus memperhatikan fakir miskin, kita harus memperhatikan anak-anak yatim, kita harus kemudian memperhatikan orang lemah di sekitar kita, dan kita tetap kemudian berbagi pada mereka semuanya ya. Semoga dengan itu semuanya maka akan terjagalah takwa yang kita hasilkan dengan Ramadan ini hingga ajal menyebut kita. Tentunya kita semuanya berharap ya, ketika ajal
kita tiba, ya, kita dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah, kondisi yang terbaik. Allahumma ja'alna khaira, ya, umrona akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqauka fih. Nah, kemudian terakhir, apa saja amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW di akhir Ramadan seperti ini dan juga nanti malam? Pertama adalah sisa hari ini mari kita gunakan dengan baik, banyak minta ampun pada Allah. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun pada Allah, agar benar-benar Ramadan ini membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Hati kita bersih, suci, sehingga esok hari kita di hari raya Idul Fitri kita benar-benar mendapatkan fitrah kita kembali, ya, kesucian kita seakan seperti ya bayi yang dilahirkan oleh ibu kita, ya. Semoga kita semuanya dimudahkan. Dan nanti malam ada satu amalan, yaitu adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebagai bentuk syukur kita pada Allah, kita disampaikan di bulan Ramadan, kita bisa mengisi Ramadan dengan sepenuhnya. Maka nanti malam kita perbanyak takbir. Kita takbiran, kita banyak takbir, walaupun memang kita masing-masing di rumah ataupun bareng-bareng keluarga. Nanti malam kita takbir dan insya Allah kita syuting lagi insya Allah. Nah, takbir, kita perbanyak takbir. Untuk apa? Dalam rangka untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Karena dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini derajatnya lemah, ya, tapi bisa kita jadikan sebagai panduan untuk amal, untuk motivasi kita, bahwa siapa saja yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, dan malam nanti adalah malam Idul Fitri, ya, maka Allah akan menghidupkan hati-hati mereka, ya, dan tidak akan pernah mati hatinya. Maka nanti malam kita hidupkan malam, tentunya juga tetap qiyamul lail, tetap tahajud, tetap kemudian tilawah, ya, dan kemudian kita perbanyak takbir. Ya, sampai jumpa nanti malam dan juga esok hari, ya, kita lakukan sholat Idul Fitri. Dan jangan lupa terakhir, zakat fitrah segera tunaikan. Ya, alhamdulillah kita sudah, ya, sekeluarga kita sudah kita tunaikan kemarin di awal-awal, dan juga yang lain-lain. Jadi kalau ada di rumah yang bisa dibagikan ke tetangga, ke saudara, ke sanak, silakan dibagikan. Demikian, ya, yang saya sampaikan. Semoga sekali lagi kita berdoa pada Allah, ya, taqabbalallahu minna minkum, ya, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tamim taksiruna ya Allah ya rabbal alamin, ya, ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin, amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.